Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama lagi ya. Nah, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Alhamdulillah, semoga anak-anakku di rumah sudah berdoa semuanya ya. Kalau ibu sudah berdoa di rumah ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 3. Kita sudah masuk ke tema kedua ya, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, adapun subtema hari ini yaitu subtema ketiga mengenai menyayangi tumbuhan. Nah, bagaimana ya? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya, bersama dengan Bu Cucu. Siap? Harus diperhatikan dan disimak ya. Menyayangi tumbuhan. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Misalnya kepada orang tua, kepada teman, kepada keluarga ya, kepada orang-orang yang baik misalnya. Kita harus saling menyayangi. Nah, selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Nah, karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Nah, perbuatan menyayangi tumbuhan itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk menyayangi tumbuhan? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, ada yang tahu gimana? Nah, coba ya nanti tanyakan kepada ayah dan bunda di rumah. Nah, di sini ibu punya cerita. Ceritanya begini. Ibu senang merawat tanaman berbunga. Ibu sering membeli tanaman hias di tempat Pak Usman, seorang penjual tanaman hias katanya. Nah, di tempat Pak Usman ada berbagai jenis tanaman. Pak Usman merawat tanaman dengan baik. Nah, akhirnya ibu merasa penasaran katanya tentang cara Pak Usman merawat tanaman. Bagaimana ya bisa jadi tumbuhan yang sehat? Nah, jadi ibu memutuskan untuk melakukan wawancara. Nah, sebelum itu ibu ingin bertanya, apa sih wawancara itu? Kalian tahu nggak? Nah, pernahkah kamu melakukan wawancara? Nah, dan apa sih wawancara? Nah, ibu di sini akan coba menjelaskan ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal atau suatu hal. Nah, wawancara itu pasti dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya, tidak bisa kalau oleh 1 orang begitu ya. Jadi wawancara itu harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Nah, pewawancara itu misalnya kita tadi kalau dalam cerita itu berarti ibu ya, ibu yang akan mewawancara Pak Usman. Jadi Pak Usman itu adalah narasumber. Nah, narasumber itu sendiri apa ya, Bu? Nah, narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara, begitu ya. Jadi kalian harus ingat, kalau pewawancara itu adalah orang yang akan mewawancara, kalau narasumber adalah orang yang akan diwawancara, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, kalian harus ingat dan tidak boleh lupa ya. Nah, di sini kita akan membahas fungsi kata tanya. Kenapa, Bu? Kita tiba-tiba menjadi ke fungsi kata tanya? Kan tadi kita tentang wawancara, Bu. Nah, ada kaitannya ya. Nah, sebelum melakukan wawancara, memang kita sebagai pewawancara harus membuat daftar pertanyaan. Nah, membuat daftar pertanyaannya diharuskan begitu ya. Biasanya menggunakan kata tanya yang ada di sini. Nah, apa saja? Nah, nanti kita akan lihat ya fungsi kata tanya dan apa saja kata tanyanya. Di sini ada kata tanya apa. Apa itu digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai satu hal atau benda. Misalnya tadi ibu menanyakan kepada Pak Usman,
apa saja yang dirawat oleh Pak Usman di sini? Misalnya seperti itu ya. Jawabannya tentu pasti bunga. Bunganya apa saja? Bunganya banyak, misalnya bunga anggrek, bunga apa lagi? Bunga matahari, misalnya seperti itu ya. Yang kedua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan atau pekerjaan seseorang, seperti itu. Misalnya tadi siapa saja yang merawat tanaman di rumah Pak Usman selain Pak Usman misalnya. Pak Usman misalnya jawabnya istri saya juga dan anak-anak saya, misalnya seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Itu kayaknya kalian udah bisa ya. Misalnya menanyakan kapan Pak Usman menyiram tanaman, misalnya seperti itu ya. Atau kapan waktu yang baik Pak Usman menyiram tanaman, misalnya seperti itu ya. Oke, ini bisa dipahami karena menanyakan waktu ya. Kalian pasti bisa di rumah ya. Oke, selanjutnya kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Ini sungguh mudah sekali ya. Kalian pasti sering gitu ya, sering menggunakan kata tanya di mana begitu. Nah, misalnya kalau tadi berdasarkan cerita ibu, misalnya di mana Pak Usman menyimpan bunga-bunga yang banyak misalnya. Terus Pak Usman misalnya jawabnya di halaman belakang rumah, misalnya begitu ya. Oke, ini mudah sekali ya. Oke, selanjutnya kata tanya mengapa. Mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab, begitu ya. Nah, bisa kita tarik contohnya dari cerita yang tadi. Mengapa Pak Usman senang merawat tanaman, gitu misalnya ya. Begitu. Nah, kalau ada kata tanya mengapa, berarti jawabannya itu harus karena, begitu ya. Harus karena memberikan alasan ya. Jadi harus ada penjelasannya dulu begitu. Sebabnya apa? Begitu ya. Oke, ditandai. Kalau ada kata tanya mengapa, pasti jawabannya ditandai dengan kata karena begitu ya. Oke, ini kayaknya udah bisa deh semuanya ya. Oke, selanjutnya kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh, begitu ya. Nah, kita contohnya misalnya bagaimana cara Pak Usman untuk merawat sebegitu banyak tanaman ini, apakah tidak kerepotan misalnya begitu ya. Oke, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami ya fungsi kata tanya ini. Nah, nanti Ibu akan coba meminta kalian di rumah untuk membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya ini. Apakah kalian bisa atau tidak? Nah, kalau masih ada yang belum bisa, tandanya belum memahami penjelasan dari Ibu yang tadi ya. Tapi kalau misalkan sudah bisa semuanya, alhamdulillah, berarti kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai cerita. Nah, ceritanya apa ya? Oke, kalian simak ya video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Oke? Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Nina. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Selamat pagi, Nak. Boleh saja, apa yang ingin kamu tanyakan, Nak? Tanaman-tanaman mawar milik Bapak tampaknya sangat subur ya. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman mawar supaya tumbuh subur seperti ini, Pak? Baiklah. Saya akan menjelaskan cara menanam dan merawat tanaman mawar di dalam pot. Apa saja yang harus disiapkan, Pak? Kita siapkan bahan dan alat berupa 1. Pot tanaman dengan lubang-lubang kecil di dasar pot. 2. Campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1/4/1. Dan yang ketiga, bibit tanaman yang siap tanam. Apakah ada ketentuan khusus untuk pot tanamannya, Pak? Jangan lupa meletakkan pecahan bata atau batu-batu kecil di dasar pot.
Apa fungsi bata dan batu-batu kecil itu, Pak? Fungsinya agar air mudah keluar dari pot sehingga akar tanaman tidak tergenang air. Dengan demikian, akar tanaman tidak membusuk. Bagaimana cara menanamnya, Pak? Kita masukkan campuran tanah yang sudah siap ke dalam pot. Kita tanam bibit tanaman yang sudah siap. Kita tekan-tekan tanah di sekitar batang agar tanaman berdiri tegak. Bagaimana aturan menyiram tanamannya, Pak? Sirami tanaman secara teratur. Ingat, jangan sampai air menggenang di dalam pot untuk mencegah akar tanaman busuk. Letakkan pot tanaman di bawah sinar matahari secara langsung. Setelah pukul 11 siang, pindahkan pot tanaman ke tempat yang lebih teduh. Bagaimana agar tanaman terhindar dari penyakit? Tanaman mawar dapat kita jaga agar terhindar dari penyakit dengan menambahkan larutan bahan tertentu pada air yang digunakan untuk menyiram. Kita bisa menggunakan larutan asam benzoat. Kamu harus minta bantuan orang tuamu kalau mau menggunakan bahan itu. Apakah ada perawatan khusus lagi yang harus kita perhatikan, Pak? Agar tanaman mawar dapat terjaga kesuburannya, kita perlu mengganti media tanamnya serta memotong akarnya setiap 1 atau 2 tahun sekali. Banyak tahapannya ya, Pak, yang harus kita perhatikan untuk menanam dan merawat tanaman. Terima kasih banyak ya, Pak, atas penjelasannya. Apakah boleh saya bertanya lagi apabila nanti ada yang belum jelas, Pak? Sama-sama, tentu saja boleh bertanya lagi. Selamat berkebun ya. Nah, apakah anak-anakku semua sudah menyimak cerita yang tadi, percakapannya? Nah, semoga sudah menyimak ya. Nah, percakapan yang tadi merupakan contoh dari kegiatan wawancara. Nah, tadi itu dilakukan oleh Nina dan Pak Usman ya. Nah, begitu. Nah, setelah itu kalian nanti coba ya membuat mengisi isi dari isi wawancara yang tadi. Nah, kalian kerjakan pada halaman 67 pada buku paket ya. Di sana kalian boleh langsung kerjakan. Apabila ada yang tidak punya buku, boleh dikerjakan di buku tulis ya. Nah, terima kasih. Hanya itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kalian di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap belajar ya dengan baik. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi